Ya, jadi ini penting sekali karena balik lagi ya, kalau banyak orang ini kepengen kaya, yang banyak orang yang cerita sudah menyampaikan juga, kalau Anda 0 sampai 100 juta mau mengumpulkan uang 100 juta, itu nabung bisa lah gitu ya. Walaupun gaji Anda 3 juta, 5 juta Anda menyisihkan, tetap Anda bisa. Kemudian kalau 100 juta sampai 1 M nabung bisa nggak? Bisa, tapi lebih lama dan tergantung posisi dan gaji Anda. Kalau Anda posisinya tinggi, gajinya tinggi, tentu saja nabungnya lebih cepat. Tapi kalau kita bilang 1 M menjadi 10 M, nah kalau Anda nabung selain super lama, kecuali kalau gaji Anda very big one gitu ya, tapi untuk mencapai ke gaji besar kan Anda juga berpuluh-puluh tahun kemudian setelah Anda berkarir baru Anda bisa gitu ya. Tapi kalau Anda bisnis, ya itu lebih masuk akal. Apalagi kalau saya tanya kemarin kan saya sudah tanya tuh, kalau Anda hitung-hitungan 10 miliar gitu ya, Anda gajinya 20 juta, itu makan waktu berapa tahun? Oke, sudah pernah ada yang hitung? 20 juta berarti 500 bulan. Nah kalau Anda mau 20 M misalnya mau beli Rolls Royce atau mau beli Ferrari, gajimu 20 juta mau beli Ferrari, coba kapan? 20 juta itu lumayan atau lumayan banget? Saya tanya, ayo 20 juta lumayan atau lumayan banget? 20 juta, ya lumayan banget. Tapi kalau 20 juta mau jadi 20 M, 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa tahun kemudian? 83 tahun kemudian. Jadi lebih masuk akal kalau kita bisnis. Jadi kalau Anda bisnis, Anda kayanya kan jauh lebih cepat. Nah kan gitu ya, kayanya jauh lebih cepat kalau bisnis. Tentu saja kalau kamu misalnya kita dari 10 miliar ke 100 M, nah itu bisnis lebih make sense kan gitu ya, lebih menghasilkan income. Terus kemudian 100 M ke menjadi triliun, ya Anda jual beli perusahaan atau IPO atau Anda ini jadi tetap sama. Tapi bisnisnya itu sangat-sangat penting untuk membuat Anda jauh lebih cepat kaya. Makanya kita wajib mempelajari 5 hal yang penting sekali di dalam bisnis ini, yang setahu saya di Harvard tidak ada nih, karena dari pengalaman jalanan kan gitu ya. Nah, saya ini sampai umur 58, ini ada yang di TikTok bilang, Pak Tung ini kayak umur 16, no, ngarang nih, oh ini efek kamera nih, kameranya buat di beautify nih. Di beautify. Nah, ternyata begini, jadi saya mulai bisnis itu sebenarnya agak terlambat begitu ya. Sebetulnya mulai bisnis kalau jual beli, yes, mulai dari umur belasan sudah gitu, karena jadi sales kan itu, sales mas, kelilingan mas, yes, jadi jualan, jadi sales. Tapi balik kalau buka bisnis sendiri, buka bisnis yang jalan bahkan tanpa saya, itu toko buku Togamas di Jogja. Ada yang dari Jogja, no, pulang ke kotamu, nah ada setangkup rasa haru dan rindu gitu katanya. Ternyata saya di Jogja punya toko buku Togamas itu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 lebih 9 menit 9 detik baru buka toko buku yang pertama. Sampai sekarang masih ada gitu ya, dengan bumi gonjang ganjing tapi masih bertahan dan masih untung, very good one. Padahal dugaan saya dengan adanya buku-buku online atau PDF, nah itu mestinya 7 tahun 8 tahun yang lalu udah tutup, tapi sekarang masih aja gitu, luar biasa gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman saya total hari ini sudah menutup dan menggeletakkan 44 perusahaan, menggeletakkan, menjual 44 perusahaan, termasuk Smart FM. Halo Smart FM itu ya, Kak Tasya. Somehow Tung Desa Waringin menjadi part of the owner. Loh, kalau saya ngomong gini, saya talk show-nya sama Kak Tasya dari Smart FM, berarti bener loh, boleh dicek gitu loh ya. Sebelum dibeli kita jual ke Gramedia. Saya pernah punya tambang batu bara juga, saya pernah punya apotek, saya pernah punya S2 Purdue University, kalau Anda pernah dengar, akhirnya kita jual juga. Terus kemudian pernah punya les-lesan bahasa Mandarin, wah pernah punya, jadi ada share juga di BPR, kemudian ada juga di pabrik motor Cina, tambang batu bara juga ada, tabung gas juga ada, keren ya. Nah, tapi dari pengalaman situ, akhirnya kemudian saya umur 58, umur 55 itu mulai memutuskan untuk pensiun menjelang 55 lebih 1, ini saya mengurangi 50% semuanya. Jadi kemudian hari ini saya masih punya 66 perusahaan, jadi PT dan CV gitu ya. Ada satu PT laundry itu 240 sekian cabang, dan nambah cabangnya tanpa saya tahu gitu ya. Saya tinggal mancing, kemudian saya tinggal istilahnya pingpong, saya tinggal talk show radio, saya tinggal nulis buku.
masih ada income yang masuk di diri saya. Nah, makanya 5 hal yang saya rangkum dari pengalaman saya 58 tahun hidup. Lupa tahu, kan bisnisnya tidak 58 tahun, iya, tapi kan ini pengalaman hidup juga gitu ya. Nah, ternyata ada 5 hal yang penting yang tidak diajarkan di Harvard. Lupa tahu sudah pernah sekolah di Harvard belum? Jadi saja klaimnya ini harus dibuktikan dulu sama orang-orang yang sekolah di Harvard, kuliah kan gitu ya. Menangkap itu Anda perlu satu yang namanya kemampuan untuk negosiasi. Makanya saya kalau di Business Revolution, saya sekarang hari ini juga masih nulis buku tentang negosiasi revolution yang diajarkan di MIT, yang diajarkan di Harvard. Nah, ini saya sudah kirim orang untuk belajar ke sana, MIT dan ke Harvard gitu ya. Namanya Pak Ronald Sitolang, sekarang lagi nulis buku saya dengan saya namanya Negotiation Revolution. Di mana kemudian masih ada satu lagi yang Alatung Desabaringen yang tidak diajarkan di Harvard sama MIT untuk negosiasi itu caranya seperti apa. Jadi kalau Anda mau menangkap, nomor satu itu Anda punya kemampuan, balik lagi ya. Nggak punya kemampuan negosiasi, boleh nggak? Boleh. Yaitu caranya gimana? Anda punya tim yang ahli negosiasi. Oke ya? Jadi Anda punya tim yang ahli negosiasi. Kemudian, yang kedua, Anda mau menangkap peluang bisnis itu, Anda jadi ahli manusia, ahli membentuk sumber daya manusianya, ahli membentuk tim Anda, membentuk super tim Anda. Gini loh, apapun yang kita tidak punya, orang lain punya. Misal, mau menangkap gini, itu Pak, itu kan jadi nanti yang keempat. Oke deh, menangkap peluang bisnis, satu, Anda punya ahli atau tim negosiasi. Yang kedua, Anda punya ahli atau istilahnya kemampuan untuk membentuk tim Anda gitu ya. Anda tidak jago marketing, ada orang marketing kok. Ada orang tidak jago tentang mechanical engineering kalau Anda misalnya di properti gitu ya. Ya ada yang ahli M&A kok gitu ya. Kalau ada yang namanya, saya kan baru melakukan soil test karena saya pengen bangun hotel. Pada waktu ini sudah MOU dengan Hilton gitu ya untuk di Solo. Untuk soil test saya tidak ngerti caranya ngetes bagaimana, tapi kan ada ahli bagaimana membentuk tim. Kemudian yang ketiga, ahli delegasi. Delegasi termasuk monitoring caranya bagaimana untuk menangkap peluang. Yang keempat gitu ya. Yang keempat itu adalah bagaimana ahli satu yang namanya ahli mencari sumber dana. Yang keempat gitu ya. Jadi balik lagi ya, ahli untuk negosiasi ini very important, pelajaran sangat-sangat penting. Kalau Anda tidak ahli, masih ingat? Ulangi ya, kalau Anda ingin menguasai sesuatu hal, misalnya menguasai IT, menguasai kayak saya hari ini sosial media, misalnya gitu. Waduh, sudah umur ini, kita tidak bisa menguasai sosial media atau begini. Ya, ada 4B, 1P untuk menguasai sesuatu hal. Anda tidak bisa negosiasi, ya 4B, 1 hal. 1P, 4B, 1P. B yang pertama, Anda belajar sendiri, luangkan waktu untuk belajar terus. Berangkat ke MIT, belajar ke Harvard, belajar ke Business Revolution-nya Alatung Desabaringen, baca buku-buku tentang negosiasi, itu Anda belajar. Yang kedua, Anda bangun tim. B yang kedua, 4B. Bangun tim, cari-cari tim. Kayak saya sosial media, hari ini saya bangun tim dari anak-anak muda, maka saya punya satu anak perusahaan yang namanya theconversion.com. Salah satu sosial media marketing yang one of the biggest di Indonesia gitu ya, yang keren gitu, top market top, memberikan 110% money back garanti apabila tidak mencapai target yang diinginkan gitu ya. Namanya theconversion.com, silakan Anda cek gitu ya. Kemudian B yang ketiga yaitu Anda borrow aja daripada buat aplikasi sendiri, ya sewa aja, bayar aplikasi biar begini gitu ya. Yang keempat, B berikutnya adalah buy. Kalau Anda bisa beli aplikasinya, bisa beli orangnya. Kalau borrow tadi termasuk bayar konsultan di perusahaan Anda kan begitu ya. Kemudian 4B, 1P, partner dengan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, begitu ya. Jadi, kalau Anda tidak bisa negosiasi, ya Anda partneran dengan orang yang ahli negosiasi. Anda tidak ahli hukum, Anda partneran atau Anda borrow atau Anda bayar. Nah, kan begitu. Jadi Anda bisa menguasai di bidang yang Anda tidak mampu. Kembali lagi, bisnis adalah pekerjaan tim. Kalau jual beli sih orang aja bisa gitu ya. Anda jualan online mungkin Anda sendiri, tapi begitu mulai packaging, mulai begini, mulai ngirim, mulai ini, Anda tetap butuh orang lain. Masa Anda ngirim sendiri sampai ke rumahnya orang kan juga enggak. Tidak ada waktu. Jadi bagaimana menangkap peluang bisnis? Satu, ahli melakukan negosiasi, ahli membentuk tim. Ketiga, ahli delegasi dan monitoring. Yang keempat, ahli mencari sumber dana untuk menangkap peluang bisnis. Yuk kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, kalau Anda ahli menangkap ceritanya peluang, Anda ahli negosiasi, itu apa sih? Makanya saya mengeluarkan buku satu yang namanya Sales Magic. Salah satunya nih, Sales Magic.
Sales magic saya, kalau dalam satu kata, itu adalah menyenangkan. Jadi orang senang sama Anda. Jadi kalau Anda mau membuat orang take action, kan sentuh hatinya dulu, buka pikiran, masuk ke jiwanya, gitu ya, buat dia take action. Nah, makanya sales magic ini begitu tebal bukunya ini, rangkumannya satu kata, menyenangkan. Jadi setelah Anda menyenangkan, balik lagi ya, kalimatnya ini puitis ini, tung Dilan Waringin 2025 gitu ya. Sentuh hatinya, buka pikirannya, masuk ke jiwanya. Nah, buat dia take action ke langkah yang kita inginkan, itu sales magic. Jadi ahli negosiasi nomor satu menyenangkan. Kemudian win-win, makanya win-win itu buat orang win, kita win. Jadi ahli menangkap peluang itu Anda selalu ada pilihan, bukan hanya A atau B, tapi ada C, ada D, ada begini yang win-win. Kemudian kalau Anda menangkap peluang, ahli negosiasi, sebagus apapun alangkah baiknya tertulis. Nah, gitu ya. Kalau tidak tertulis dulu, wah, angel. Minimal ya ada rekaman suaranya, kemudian kalau bisa tertulis, bisa notarial, nah itu penting sekali. Sekali lagi, ahli menangkap peluang, ahli membuat tim. Tim apa sih? Sebetulnya ada, kalau Anda menangkap peluang itu kan butuh agreement, entah notarisnya, entah lawyer Anda, ahli hukumnya penting. Berikutnya keuangan. Keuangan itu penting sekali nggak? Penting sekali. Ini saya lagi deal sama Hilton, itu deal breakernya salah satunya dia tidak ingin ada orang keuangan dari saya. Loh, ini duit saya loh, saya investasi loh. Saya tentu saja banyak yang masalah gitu kalau Hiltonnya kan ngomong, Pak Tung, kita tuh takut sekali ada dua hal. Satu, pemilik itu kepengennya ngirit-ngirit sedemikian sehingga Hilton tidak bisa berkuasa masalah keuangan, mengeluarkan ini tidak boleh, mengeluarkan itu tidak boleh. Loh, saya bilang, itu yang saya khawatirkan dari Hilton. Saya pernah kerjasama dengan Madame Corner. Nah ini, Madame Corner Anda tahu itu kosmetik top sekali di Australia. Saya bawa ke Indonesia, kerjasama dengan yang terbukti berhasil, kemungkinan sukses lebih besar. Sampai di Indonesia kita patenkan. Pada waktu dipatenkan, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian dikabarin bahwa 10 hari sebelum Anda mematenkan, ada orang mematenkan. Disuruh menghubungin. Saya Suson ini, Suson itu berpikiran buruk toh, belum tentu benar kan gitu ya. Dugaannya ada orang yang main, orang dalam yang main. Jadi kalau kamu deal kan orang yang sudah mendaftarkan kan paten tadi saya harus bayar toh. Betul nggak? Madame Corner Australia nggak pernah mau bayar, gugat di pengadilan. Lah angel, kalau bisnismen kan angel. Coba Anda selesainya berapa lama? Gugatan selesai berapa lama? Sebenarnya kan harusnya negosiasi dekat, tapi tidak mau ngeluarin biaya. Nah, saya tidak mau itu terjadi di Hilton gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang memang harus dibayar, ya dibayar. Tapi banyak yang perusahaan internasional tidak mau seperti itu. Nah, itu kan susah kan gitu loh ya. Loh ini secara hukum sah, memang sudah didaftarkan orang lain. Walaupun secara administrasi tanda kutip memang ada yang something wrong kan gitu ya. Tapi kita mau bisa apa? Sebagai orang bisnis kan sebenarnya dihitung gitu ya. Mohon maaf kalau salah, dihitung masuk dalam biaya bisa nggak? Satu hari lagi mau bangun hotel gitu ya, ya value-nya jangan tanya triliun gitu. Tapi sama shareholder besar nggak mau. Macam nggak mau itu apa? Ada satu hari urusan izin, pemerintah tetap lengkap. Kalau izin lengkap kita kabulkan, karena nggak lengkap. Kok bisa nggak lengkap? Zaman dulu ada IMB, sekarang nggak tahu gitu ya. Izin mendirikan bangunan itu ada gangguan, izin bebas gangguan kanan kiri. Nah kanan kiri itu dulu pernah, bukan perusahaan saya gitu ya, ada orang lain sebelum tanah kita beli itu kita dipasangi tiang pancang, horek rumahnya, horek tahu, retak gitu ya. Padahal bukan perusahaan kita. Nah tapi sudah kita beli, kita mau lagi dan kita tidak pakai tiang pancang cendeng, tapi pakai bor panging, jadi lebih aman untuk tetangga kan gitu ya. Nah ternyata tetangganya tidak mau. Itu rumah di kampung di gang, harganya misalnya rumahnya aja 400 juta, minta ganti ruginya 2M. Kalau enggak ada izin, jangan keluar. Nah pemerintah masa bodoh, yang penting kamu izin bebas gangguan tetangga, ya angel gini. Sebetulnya mulai masuk ke kategori pemerasan itu kalau Anda mau pidanakan, mau bagaimana kan begitu ya. Nah tapi balik salah satunya, nah bagaimana kita nego? Tapi pemegang saham yang besar nggak mau nego, nggak mau mengeluarkan biaya. Maksud saya kalau dengan Hilton ini mestinya ada orang keuangan. Terus kemudian, tapi kan keputusan bukan hanya negosiasi, bukan hanya A atau B toh. Oh kita takut lagi Pak, kalau ada manajer keuangan, orang Bapak di dalam, nanti semua orang takut, CEO-nya takut. Jadi akhirnya membuat kita tidak mencapai goal. Loh, oke deh, jalan tengah. Kan itu Anda ahli negosiasi, jalan tengah.
Bagaimana kalau Anda menjanjikan ROI sekian sebagai pengelola? Ini kan duit-duit yang saya taruh. Saya tidak pakai utang, saya taruh duit beratus-ratus miliar untuk bangun hotel. Nah, pertanyaannya, ini kan namanya negosiasi. Anda harus ahli negosiasi, punya prinsip-prinsip negosiasi. Bukan H atau B, ada atau tidak ada. Oke deh, saya ini seorang investor. Kalau Anda mencapai target sekian, minimal sekian, saya merendah. Tidak usah ngurusin bantu marketing, tidak usah ngurusin keuangan. Tetapi kalau tidak mencapai target, boleh dong orang saya masuk, kelihatannya bisa Pak Tung kalau sesuai dengan seperti itu. Loh ya kan duit-duit saya yang saya taruh. Kamu nggak pakai duit, pakai nama. Iya pakai nama. Tapi saya kan kepengen juga balik cepet kan, begitu loh ya. Oh, kalau pengacara, makanya ini ada yang di sosial media. Makanya pengacara bisnisnya kaya raya. Yo jelas, pengacara itu salah satu profesi yang very good money juga gitu ya. Jadi membuat tim itu ahli hukumnya ada, keuangannya ada, terus kemudian marketingnya ada, SDM-nya ada, HRD-nya, terus IT-nya ada, adminnya ada, kemudian juga auditornya ada. Jadi ini Anda kalau membuat tim, lupa tuh harus lengkap itu, enggak. Kalau Anda mulai bisnis bisa nggak mulai dengan seorang diri? Bisa. Tapi in the end of the day ketika bisnis Anda mulai membesar, mau jalan tanpa Anda harus punya tim. Jadi untuk menangkap peluang juga butuh tim tadi kan gitu ya. Nantinya untuk operasional juga, ahli delegasi juga ya. Ya, jadi delegasi tentu saja saya banyak belajar dan kemudian caranya seperti apa. Ini ada 5 prinsip delegasi ala Richard Branson yang istilahnya Virgin Atlantiknya dia, Virgin Air-nya dia, Virgin banyak sekali Virginnya dia. Nah itu caranya bagaimana Richard Branson, kemudian alat yang bisa waringin seperti apa gitu ya. Mau belajar siap. 5 prinsip delegasi ala Richard Branson yaitu nomor 1, tahu dan kelebihan kekurangan diri. Kayak saya pribadi pada waktu saya di dunia properti gitu ya, penghasilan saya banyak luar biasa di properti yang saya share di sosial media saya, baik di YouTube, di Instagram, ini TikTok, kemudian banyak yang nyinyir gitu ya. Bagaimana saya 5 jam bisa jualan 555 miliar 684 juta. Kemudian saya share bagaimana modal 2 juta 1 tahun jadi 8M. Itu murid saya, kalau saya tidak usah pakai modal juga bisa dapat puluhan M gitu loh ya. Tapi balik lagi itu, jadi saya tahu kelebihan dan kekurangan saya. Di bidang properti, kelebihan saya itu saya jago sekali marketing. Tapi kekurangan saya, suruh nungguin, suruh bangun, suruh gini. Itu kekurangan saya, makanya saya selalu cari partner gitu ya. Atau ngerekrut orang yang bisa bangun, yang bisa nungguin, yang bisa saya percaya tadi. Jadi orang tahu kelebihannya. Harus tahu yang namanya budgeting dengan benar. Jadi saya budgeting di properti lumayan aja, kalah sama yang lain gitu. Yang banyak, yang ahli, yang lebih detail, lebih begini. Tapi saya marketing very good one. Jadi saya tahu kelebihan dan kekurangan diri. Makanya kita bergabung cari orang yang melengkapi kita gitu ya. Kemudian yang kedua, tahu apa yang diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan Anda butuh HR, Anda butuh orang-orang yang jago HR, misalnya jago ngerekrut seperti apa, jago ngetes seperti apa. Zaman dulu saya ngetes, apa yang saya lakukan gitu ya. Ya saya kerjasama dengan universitas, fakultas psikologinya untuk ngetes. Saya tolong carikan orang-orang yang tipenya ini di bagian ini. Tapi mereka yang ngetes. Saya bayar aja, saya buy. Bayar Sanata Dharma pada waktu itu di Jogja waktu ya bayar untuk ngetes orang-orang. Jadi tahu apa yang diperlukan perusahaan. Kemudian yang ketiga, delegasi, rekrut, bina atau bayar yang diperlukan, outsource-kan gitu ya, yang diperlukan. Jadi Anda butuh apa? Misalnya hari ini deal, butuh notaris, ya Anda tidak mudeng urusan hukum ya, cari orang-orang yang ahli hukum gitu ya. Walaupun dari pengalaman saya, yang saya share di Business Revolution saya begitu ya, banyak notaris pun juga tidak begitu paham di dunia bisnis. Jadi ketika anggaran dasar saya saham cuma 20%. Nah ini kan ya pelajarannya sangat penting. Ternyata mereka, saya tuh bukan komisaris, saya bukan satu yang namanya direktur. Ternyata kalau kita utang bank, Anda saham di bawah 25%, bank tidak perlu minta tanda tangan Anda. Lu mendadak utang 120 sekian M, utang kepada bank, macet lagi. Lu saya sebagai pemegang saham ikut kena blacklist, cilaka gitu loh ya. Loh, saya tanya sama banknya, saya ada tanda tangan saya enggak? Loh Pak, bank itu enggak wajib minta Anda. Loh kenapa kok saya wajib bayar? Ya Anda shareholder, waduh cilaka ini. Lama-lama pinter, besok kalau perjanjian, oh enggak. Kalau mau utang bank di atas sekian, 100 juta ke atas, harus persetujuan 90% shareholder. Nah, kemudian mendadak 90% shareholder sudah harus setuju,
Tapi balik lagi, anggaran dasarnya dirubah, ya enggak bisa kita jadi tobat. Jadi ternyata anggaran dasar menurut Undang-Undang PT tahun 2007 itu bisa diubah kalau 2/3. Nah, kalau dia sudah 75%, Anda cuma 20%, ya Anda mati lagi kau, anggaran dasar dirubah. Sekarang kalau hutang tidak perlu persetujuan. Pernah saya kerjasama dengan orang-orang top kaya di Indonesia, begitu ya. Kantornya sebulan bayar 400 juta. Kantornya di mana? Di gedungnya dia sendiri, kan tobat saya gitu loh ya. Lu Matung, ini tuh gedung ini kan seharusnya 800 juta, ini 400 juta sebulan sudah murah. Tapi saya 20%, ini bayar 80 juta, ngapain di kantor yang seperti itu untuk memperkaya diri Anda yang lebih besar, ya kan nggak fair kan gitu loh ya. Jadi ini ilmu-ilmu penting ini nggak diajarkan di Harvard karena nggak ngerti orang Harvard problemnya di Indonesia, problemnya di ini. Jadi menurut saya nggak diajarkan ini, saya ajarkan karena saya ngalami bagaimana mencegah hal tersebut. Nah ini penting sekali. Jadi tahu 5 delegasi ala Richard Branson ya. 1, tahu kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, tahu apa yang diperlukan dalam perusahaan. Yang ketiga, rekrut dan bina, bahkan istilahnya bayar yang diperlukan untuk delegasi ya kepada kayak hari ini saya kalau penagihan lumayan loh. Saya punya ilmu bagaimana penagihan hutang di perusahaan saya itu bisa 98% tertagih, keren nggak itu ya. Bahkan kalau kita ngomong sampai sopan 100% tertagih. Ya saya pakai tim lawyer. Caranya bagaimana itu, ada suratnya seperti apa, pakai tim lawyer, itu keren. Itu saya ngajar di Business Revolution. Praktek saya di Harvard ada nggak bagaimana menagih dengan kemungkinan berhasil dan menurut saya nggak ada sih. Kemudian yang keempat yaitu budaya keterbukaan di mana ide yang terbaik muncul. Ada orang ide begini muncul. Tempat saya punya usul aja ya dapat duit, saya nggak tahu nih sudah dijalankan nggak di kantor saya nih, perlu dicek lagi, monitoring. Kemudian yang kelima, mulai delegasi namun tetap kelihatan dan bisa didekatin. Seluruh karyawan saya punya nomor handphone saya pribadi, dan yang chat sama saya pribadi saya balas. Nah, jadi banyak yang usul, Pak Tung alangkah baiknya begini, Pak Tung boleh nggak saya belajar ini, Pak Tung boleh nggak begini. I'm okay. Nah, oke ya. Sekarang saya bagaimana prinsip delegasi ala Tung Desa Waringin yang punya jurus yang mungkin di Harvard juga tidak diajarkan, yaitu bagaimana sukses bisnis dengan karyawan goblok. Delegasi ke karyawan yang goblok. Jadi bagaimana sukses dengan bisnis karyawan goblok, mendelegasikan ala Tung Desa Waringin. Jadi nomor 1 itu person in charge-nya jelas. Jadi setiap meeting ya ada berapa puluh orang, tugasnya A. Harus jelas A dan B, misalnya si A. Kalau tugasnya ini ada ini oke ya. Terus pulang rapat, tidak ada yang mengerjakan karena tidak jelas siapa person in charge. Oh iya bagus, oh iya benar ya, kita harus lakukan. Kamu, no, jangan kita, no. Jadi banyak yang tidak jelas. Saya punya grup sosial media yang setiap saya IG apa segala macam atau sosial media yang lain gitu ya, TikTok ataupun YouTube, itu ternyata kita mau delegasikan. Kalau di grup, siapa yang gini tugas ini, tidak ada yang nyamber. Jadi kalau di grup WhatsApp itu kayak ngelempar ngelempar berlian di laut, tidak ada respon, tidak ada reaksi, tidak ada. Tapi kalau di 1 per orang, tugasmu, ini tugasnya Robil, tugasnya Hilmi, tugasnya Wahyu, tugasnya apa, jebret, jadi cepat sekali. Tapi kalau di grup, tidak ada yang peduli, emangnya tugas saya ini kan di grup, bukan saya, tidak ada. Jadi nomor 1 person in charge harus jelas. Yang kedua, tindakannya jelas dan bisa dilaksanakan, harus mudah. Yang namanya goblok proof itu, keren ya jurusnya, goblok proof. Itu jurus yang dilaksanakannya jelas gitu ya. Kalau Anda tahu goblok proof ini, jadi jurus yang dilaksanakan. Kalau enggak kan, orang goblok enggak bisa melaksanakan. Loh, kalau yang pintar bagaimana Pak Tung? Dia yang membuat sistem, dia yang membuat urut-urutan tata cara kerja. Nah, tentu saja dia diapresiasi lebih. Tapi kalau yang goblok tinggal menjalankan. Nah, kalau goblok aja sudah tinggal menjalankan, tidak menjalankan ya nggak usah dibina lah bagi saya, tidak penting, binasakan. Udah tidak mau itu udah binasakan aja. Nah, kemudian yang ketiga, jadwal yang jelas. Kalau jadwalnya belum jelas, kapan dia melakukan? Iya Pak, tapi kan tidak jelas. Jadwalnya jelas, kapan harus jadi, kemudian kapan harus istilahnya Anda lakukan, jadwal melakukan dan jadwal jadinya. Kemudian yang keempat, buktinya jelas. Jadi setiap tindakan itu di screenshot, di foto, buktinya mana. Jadi kayak saya di laundry kan punya 200 sekian cabang. Nah, buktinya jelas. Buka kantor, buka monitor ratusan laundry itu apakah gampang? Saya bilang buka jam 7 monitornya, lah ini harus kirim bukti. Sekarang ada program yang namanya timestamp, silahkan dicatat. Aplikasi gratis timestamp. Timestamp ini adalah aplikasi gratis, Anda bisa download gitu ya.
Di aplikasi di mana dia pada waktu foto itu ada yang namanya lokasinya, ada tanggalnya, ada lintang selatan, lintang utaranya, jadi lokasi tepatnya dan kemudian alamatnya, sealamatnya tepat. Jadi pada timestamp dia sudah melakukan sesuatu hal, jamnya kapan. Misalnya buka, harus foto dulu selfie di belakang tokonya, kemudian pakai timestamp kirim ke saya. Bayangin, hari ini saya manage rumah tangga saya itu juga dengan cara monitoring seperti ini. Ngasih makan kura-kura, kasihan kura-kura saya nggak dikasih makan. Bersihin kolam nggak pernah dibersihin gitu ya. Nyapu nggak disapu, meteran. Bayangkan, satu hari saya kontrakkan orang kepada orang gitu ya, satu rumah saya. Tagihan airnya 20 juta. Ini perusahaan air terjun atau bagaimana? Karena tidak dimonitor meterannya. Jadi ini yes seperti laporan kurir paket. Nah ini Kak Ari Hadi. Tetapi di dalam mengelola perusahaan, bahkan mengelola rumah tangga saya, tagihan listrik pun setiap hari saya monitor, foto pakai timestamp juga ada yang merangkum. Jadi buktinya yang jelas. Kemudian yang kelima, lapor kepada siapa dan kapan harus jelas. Tiap pagi harus lapor tentang yang namanya sudah ngasih makan kura-kura. Seminggu sekali setiap hari Jumat sudah nguras kolam, buktinya sama timestampnya. Dan itu ada yang lapor kepada siapa, tidak perlu tulis waringin. Ini prinsip delegasi ala tulis waringin kepada si A, di mana ada prinsipnya begini. Kalau yang melakukan tidak melakukan atau melakukan tidak lapor, ataupun yang lapor harus merangkum. Jadi tempat saya ada yang merangkum. Bensin pun, nah sekarang mulai listrik lumayan juga gitu ya. Bensin pun kilometernya berapa dicatat, ngisi berapa dicatat, dan ada jumlahnya, ada tahu setiap ngisi. Jadi kalau dari dulu mohon maaf Pertamina dari dulu kan saya bilang, saya pernah diundang training di Pertamina. Kalau Anda mau sebetulnya Pertamina taat, ini sudah saya kirim ke Pak Rosan, sudah saya kirim ke Danantara tuh, Pak Rosan, teman-teman, saya kirim ke Mas Erick Thohir juga, teman lama. Sudah saya kirim. Sebetulnya Pertamina sebelum Ibu Karen saya sudah diundang untuk ngajar di sana. Jadi mobil pasangin GPS, terus kemudian ada program pasti-pas, tapi pasti-pasnya bukan seperti sekarang. Jadi di mana rakyat itu bisa ngontrol, buktinya apa? Jadi ngontrol kadar oktannya, ngontrol kadar ini, beli alat. Dan kalau Anda bisa memonitor, membantu memberikan feedback kepada pemerintah dan nomor teleponnya. Jadi kalau di jos begitu ternyata istilahnya literannya kurang, nah kan gitu toh, Anda bisa lapor nomor telepon sekian. Dan setiap laporan kecurangan yang terbukti, Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Keren toh? Jadi mendadak yang ngontrol, apa yang ngontrol? Ya kita bisa ngontrol, tapi lebih baik masyarakat yang ngontrol. Masyarakat dikasih insentif itu. Anda bisa beli alat untuk mengukur oktan, hanya berapa ratus ribu. Dan kalau sekali terbukti, Anda bahwa ini oktannya kurang seperti yang dijanjikan, maka akan mendapatkan insentif sekian. Dan papan itu harus ditempel. Nah itu tadi, setiap hari foto bahwa papan itu masih ada. Dan kadang dicek bahwa kalau ternyata papan itu dicopot, nah ataupun ada kecurangan, itu dikasih surat peringatan, kan begitu ya. Nah terbukti 2 kali papannya dicopot ataupun terbukti kecurangan, di stop 1 bulan operasional di. Nah itu mesti tertibnya. Lu Pertamina kan miliknya Pertamina, enggak, banyak yang swasta. Ya, jadi tadi bagaimana sukses dengan mendelegasikan kepada karyawan goblok tadi. Kan satu ya, person in charge harus jelas, cari yang mampu dan mau gitu ya. Yang kedua, tindakan yang jelas bisa dilaksanakan yang semudah mungkin. Misalnya saya bilang, laporan keuangan harus diperiksa. Loh ya, caranya meriksa bagaimana? Buku besar cocokin dengan, detail sekali, dengan bukti-bukti pengeluaran. Kalau sudah ditanda tangan, setelah ditanda tangan begini. Terus kemudian harus disampling gitu ya, untuk supaya meriksa itu, supaya Anda tahu bahwa efektif atau tidak, efisien atau tidak, perlu atau tidak. Nah kan gitu ya. Jadi perlu atau tidak, terus kemudian ini efisien atau tidak, dalam arti ada nggak yang lebih murah, Anda harus bandingkan ya, ada ilmunya, cocokin detail. Kemudian jadwalnya jelas, setiap Senin jam 8 sampai jam 10 Anda nyocokin begini. Buktinya jelas, sudah tanda tangan di screenshot. Anda sudah telepon kepada minimal ada 3 supplier yang lain misalnya, supaya cari yang paling murah. Caranya bagaimana? Ada bukti-bukti yang jelas. Kemudian yang kelima, lapor kepada siapa dan kapan. Dan orang yang dilapori harus merangkum. Merangkum bahwa ini sudah lapor, ini belum, ini sudah lapor. Dia yang negurin. Jadi delegasi itu ada yang didelegasikan kepada orang yang memonitor, tidak harus kita gitu ya. Nah kemudian berikutnya yang keenam, hasil kecil yang diharapkan dengan jelas. Oh hasil kecilnya ini, penjualannya meningkat. Kadang bukan penjualan, responnya meningkat, call centernya meningkat. Satu hari tim saya, salah satu anak perusahaan saya namanya MRI, Marketing Revolution International.
Nah, itu ada Pak Tan Wijaya juga, Presiden Direktur IBM, ikut gabung di sini jadi shareholder. Ada Pak Rocky dari muda sudah deal jutaan-jutaan dolar. Kita bertiga ada MRA ini. Terus, nah itu contohnya. Kenapa? Karena pernah satu hari Pak Tan Wijaya waktu beliau menjadi Presiden Direktur di IBM menggunakan jasa konsultan kami untuk meningkatkan performance, yaitu respon telepon. Jadi kalau di telepon itu memberikan respon. Nah, dengan sistem TDW, marketingnya ala TDW gitu ya, boom, naik 9 kali lipat dalam 1 bulan. Pak Tanya ini, Presiden Direktur IBM langsung, what? Kok keren amat ini perusahaan? Saya pun happy karena sebetulnya IBM saya banyak belajar dari IBM. Nah, tapi bisa ngasih coach untuk salah satu anak perusahaannya IBM, bisa naik 9 kali lipat. Nah, terus beliaunya Pak Tan ini ikut seminar saya Property Rich Revolution, Presiden Direktur IBM. Ternyata bisa beli properti nggak pakai duit gitu ya, bisa punya kos-kosan, dalam setahun passive income-nya naik 100 juta rupiah per bulan. Nah, kemudian dalam berapa lama, wah propertinya lebih banyak, lebih begini, lebih gede dari gajinya beliau. Kelihatannya, mohon kalau saya salah di IBM, akhirnya beliaunya memajukan diri. Memajukan diri sekarang jadi partner saya, Presiden Direktur IBM. Tuh, kalau saya ngomong ada nggak kira-kira ini, berarti sungguh-sungguh real atau enggak nih? Real, Presiden Direktur IBM, Pak Tan luar biasa. Kemarin lagi nanganin Jababeka Group gitu ya. Saya disuruh nangani, saya sudah rodok pensiun gitu ya. Ampun deh, kemarin catering agent, 400 agent datang untuk propertinya Jababeka, luar biasa. Pak Tan turun tangan sendiri, dia belajar dan praktek di dunia properti. Saya lagi, tidak semua bidang bisa membuat Anda sama cepat untuk jadi kayanya. Walaupun bisnis, perhatikan jenis bisnisnya. Tapi balik ya, ini terima kasih sudah ngetik nih di 0811108 nya 3 kali, 63873. Yang di Smart FM, yang di YouTube, yang di Instagram, yang di TikTok. Ini sekarang multi platform, lumayan gitu ya. Jadi kalau Anda pengen tadi buku-buku saya, atau ini Kak Tasya ini, saya kan sharing tentang seminar saya Financial Revolution di tanggal 1 sampai 3 Agustus gitu ya. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, Anda 3 hari bisa ikut satu keluarga, bayar 80 rupiah. 80 ribu Pak? Enggak, 80 rupiah. Nah, Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi banyak orang yang belum merdeka secara keuangan. Saya sebetulnya kirim surat kepada Pak Presiden Republik Indonesia zaman dulu, terus kemudian 3 Menteri Pendidikan zaman dulu gitu ya, bahwa sekarang kepada Mas Gibran juga gitu ya, bahwa saya mau wakafkan ilmu ini yang namanya kecerdasan keuangan. Nah, untuk diajarkan di sekolah. Ya, kalau yang sebetulnya memberikan respon itu zaman dulu Menteri Pendidikan Pak Muhadjir. Tapi ternyata masih belum dimasukkan. Sekarang Mas Gibran juga memberikan respon di IG-nya kan, saya langsung komen, dia bilang, langsung saya akan kirim. Oke, kirim orang. Tapi sampai sekarang belum. Saya ingatkan 1, 2, 3, 4, 5 masih belum juga. Nanti perlu diingatkan lagi gitu ya. Bahwa kecerdasan keuangan, saya mau wakafkan ilmu saya di dunia pendidikan. Jadi mulai dari SD, SMP, belajar kecerdasan keuangan. Memulai usaha tanpa modal bagaimana, ilmu menyisihkan bagaimana, passive income bagaimana, income itu ada di mana, investasi jenis-jenis kayak tadi Pak Tom, Bitcoin bagaimana gitu ya. Bitcoin ada di, saya share juga ilmu tentang investasi di Bitcoin, saya bagaimana, emas bagaimana, perak bagaimana, kalau naik bagaimana, kalau turun bagaimana, bagaimana kalau naik untung, turun untung, enak nggak? Jadi saya share 3 hari full dengan 80 rupiah. Caranya bagaimana? Ketik ya nomor telepon saya tadi, 0811108 nya 3 kali, 63873. Ini sudah ada ya, 0811108 nya 3 kali, kemudian 63, kemudian 873, 08. Bantu ketik dong Anda WhatsApp tentang Financial Revolution. Nah, oke, terima kasih untuk TDW Resource sudah ngetik Financial Revolution 081 3 kali 63873. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Anda sudah delegasi. Nah, kemudian bagaimana istilahnya menangkap peluang itu tadi gitu ya. Jadi, oh saya punya pengajar nanti. Prinsip working from home malah income-nya naik 3 kali. Sebelum COVID perusahaan saya sudah mulai 2 hari working from home. Ternyata ada ilmunya gitu ya. Nanti saya share juga di Business Revolution setahun cuma sekali aja itu, nanti di Fasa Hotel di Surabaya, di salah satu hotel yang punya share saya gitu ya, di tanggal 26 sampai 30 Agustus, kalau 1 sampai 3 Financial Revolution. Nah, kemudian ahli menangkap peluang, Anda ahli mencari sumber dana. Bagaimana caranya ahli sumber dana? Ya tentu saja nomor 1, Anda sudah biasa tahu ya, ini jurus yang paling andalan, menabung.
Yang kedua hutang toh. Hutang itu bisa hutang kepada IMF, nah istri mertua family gitu, atau Bank Dunia, dunia teman-teman gitu, atau hutang kepada bank tidak mau hutangi. Nah kemudian ada private investor, ada modal venture capital seperti apa. Kemudian jual saham, bagaimana caranya menjual saham Anda. Kemudian berikutnya Anda jual franchise untuk mendapatkan. Kemudian jual ide saja. Jadi Anda hanya ide itu mendapatkan permodalan $1 juta itu sebetulnya gampang gitu ya. Kalau ide Anda sudah mulai istilahnya ada prototipenya, ada bentuk kecilnya, $5 juta biasanya oke. Terus kemudian kalau sudah terbukti mulai menghasilkan uang, $20 juta mestinya bisa juga. Lo patung pernah? Ya pernah lah gitu. Caranya gathering untuk mengumpulkan modal. Saya pernah dalam waktu 2 minggu mengumpulkan modal $20 juta gitu ya. Itu super keren. Itu kalau Anda pengen tahu proyeknya ada di Johor Bahru gitu ya. Dan yang menarik apa? Proyeknya bubar. Itu salah satu yang saya jual. Karena pemerintah Malaysia ganti aturan kita tidak berkutik untuk ke sana ya. Tidak semua bisnis itu bisa sukses. Jadi damai-damai Anda harus manage risiko seperti apa. Nah, untuk menangkap peluang, untuk memilih tadi kan sudah tahu risikonya seperti apa. Risiko bisnis ada, risiko kita ada gitu ya. Nah, kemudian partnership ada dari selain jual ide, Anda bisa partneran, kemudian pembeli. Jadi modal bisa dari pembeli, jual dulu. Kasa properti banyak dijual dulu baru kita bangun. Ada yang dari supplier, bangun dulu baru dibayar kan misalnya kalau di properti. Ada juga yang ke-13 itu dari pemerintah. Terus kemudian bagaimana Anda memulai bisnis kalau Anda seorang karyawan. Nah, ada jurusnya itu saya share di pelajaran bisnis. Lanjut lagi ini. Jadi bagaimana mengelola bisnis, tentang marketing, tentang kontrol, tentang SDM. MKS, membuat kaya saya, itu MKS. Marketing, kontrol, sama SDM. Nah ini, bagaimana mengelola bisnis, SDM, bagaimana membuat dream team. Itu yang kemarin dengan Smart FM juga. Ya, ada Financial Revolution tanggal 1 sampai 3 Agustus, itu hanya Rp80, bukan 80.000. Kemudian berikutnya jadi Business Revolution itu 5 hari. 5 hari full gitu ya. Dan kalau Anda nginepnya di Hotel Plaza, Anda punya hak untuk makan siang dengan Tong Desember ingin juga ada 1 kali bareng. Nah, itu tanggal 26 sampai 30 Agustus di Surabaya. Dan saya kasih bonus ya, Anda yang daftar dan bayar hari ini, Anda boleh ikut sekeluarga. Boleh ikut satu perusahaan. Pernah ada orang ngasih seminar seperti itu. Bayar satu, sa-RT, sa-RW, sa-desa boleh ikut semua. Ya tentu saja orangnya yang ikut satu orang, tapi secara online boleh satu keluarga. Keren toh, satu perusahaan boleh ikut semua. Jadi yang belajar itu tumplek-blek gitu. Jadi ini caranya bagaimana? Ke 0813 kali 63873. Saya ulangi ya. 08111 0813 kali 63873. Tolong diketik. The more I share, the more I remember, dan the more networking yang saya dapatkan gitu ya.